bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai kekuatan bangsa. Siap. Ada? Banyak? Tidak ada? Kak Chandra, menurut Kak Chandra sendiri ada perubahan nggak dari diri Kak Chandra? Kalau menurut diri saya itu sedikit ada perubahan. Perubahan yang tidak nampak Di perut. Orang-orang itu mengira saya itu kurus, lah. Padahal badan saya lebih gemuk. Oke, berarti tidak bisa menemukan tadi ada gejala. Berarti tadi tahan namanya. Oke, sekarang giliran Kak Anggi sama Kak Ido, coba. Atau saya yang tidak tahu. Kak chemistry berarti. Posisi jam juga telat. Nah, duduknya berubah kan? Berubah. Berarti cepat duduknya toh berubah. Oke, selanjutnya. Oke. Untuk total keseluruhan perilaku yang ada hanya pada ujian spesifik 1 umum 2 total 21 segmen dikali 15, kemudian dibagi waktu totalnya adalah 1.800 dikali 100% mendapat 17,5% untuk aktivitasnya. Selanjutnya untuk K atau kelola itu mendapatkan biasanya di kelas karena di kelas ini mungkin tempatnya memang terbatas dikarenakan pada waktu hari kemarin itu ada tamu dari luar kota yang datang ke sini terkait jaksa masuk sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kepelatihan di luar sekolah. Selaku Fasil dan kakak-kakak semuanya yang sangat saya banggakan. Kami dari kelompok 3 beranggotakan ada Kak Andi Kurniasari, ada Kak Chandra, ada Kak Dodo, ada saya Adia dan Kak Fajar. Pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang strategi mengajar PJOK. Strategi mengajar PJOK itu adalah rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Jadi adapun dari strategi mengajar PJOK itu ada berbagai macam yaitu pendekatan mengajar. Yang satu pendekatan mengajar. Pendekatan mengajar itu ada pendekatan teknis,
kemudian ada pendekatan konsep serta pendekatan keterampilan. Dan yang ketiga adalah pendekatan langsung maupun pendekatan secara tidak langsung. Untuk selanjutnya, monggo dengan saya. Jadi, saya lanjutkan. Selain itu, strategi mengajar itu juga meliputi gaya mengajar yang harus disiapkan oleh guru untuk memberikan pembelajaran yang menarik dan efektif. Adapun gaya mengajar itu ada 14 yang kita pelajari di buku. Cuma yang biasa kami pakai, guru-guru kita pakai itu biasanya ada gaya pemandu, ada gaya latihan, ada gaya inquiry, ada gaya berpusat pada peserta didik, ada gaya belajar mandiri, ada program individu yang dirancang kompleks. Tapi selebihnya sebenarnya ada 14 saja gaya, cuma kita mengambil itu saja yang biasa kita pakai. Berikutnya akan disampaikan oleh Kakak Andi. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada strategi mengajar. Strategi mengajar bagi menjadi dua, instruksional dan non-instruksional. Dan untuk instruksional biasanya pengajaran secara langsung. Nah, ini biasanya meliputi diskusi kelas, demonstrasi. Dan untuk strategi mengajar non-instruksional biasanya lebih cenderung ke arah umpan balik kepada siswa saat pembelajaran. Siswa dibuat untuk mandiri dalam menentukan topik dan lebih kreatif lagi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Dodo. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu strategi mengajar, ada juga untuk yang meliputi metode pembelajaran, yaitu cara atau langkah-langkah yang digunakan oleh seorang guru dalam mengajarkan sebuah pembelajaran. Untuk metode pembelajaran ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama metode bagian, yang kedua metode keseluruhan, yang ketiga metode campuran, dan yang keempat metode progresif. Selanjutnya strategi pembelajaran BCK ada model pembelajaran ya. Satu, model pembelajaran kontekstual. Terus dua, ada model pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat, model pembelajaran kooperatif. Terus yang kelima, model pendidikan gerak. Dan yang terakhir, metode pendidikan kebugaran. Berikut pemaparan dari kelompok. Namanya banyak. Jadi yang sesuai itu biasanya seragam olahraga dan bersepatu. Kemudian pengambilan absensi menanyakan tidak ada yang tidak masuk ataupun ada yang tidak ikut dalam KBM juga. Kemudian yang ketiga, sinyal berhenti ataupun sebelum kita mengakhiri KBM itu biasanya kita 10 menit 15 menit sudah kita selesaikan sebelum mapel berikutnya. Kemudian posisi guru dan formasi kelas ya. Biasanya intinya kita tidak menghadap untuk siswa ya, tidak menghadap ke matahari. Kemudian yang kelima, pengelompokan peserta didik itu kami bagi sesuai bagian kita, intinya sesuai dengan karakteristik ataupun kemampuan peserta didik ya. Yang keenam, distribusi dan pengumpulan alat, nah disesuaikan dengan jenis kelamin peserta didik. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus soal yang pertama, demonstrasi dan permodelan. Guru atau siswa yang nanti memberi contoh. Jadi ini memberi demonstrasi atau memberi contoh gerakan untuk diberikan oleh siswa didik. Yang kedua, progresi konten, memberikan instruksi secara bertahap dari
hal yang mudah ke yang susah, jadi bertahap. Yang ketiga, pengembangan konten tertutup dan terbuka. Siswa diminta membuat video kreatif dan di-share di media sosial. Yang keempat, progresi konten, latihan padat, menugaskan berlatih syuting, terdistribusi, latihan syuting dengan teknik dasar dengan yang lain. Jadi penggabungan atau digabungkan. Ya. Terus permainan mengarah line up game. Ini modifikasi permainan untuk menuju ke permainan sesungguhnya. Terus yang keenam, pengembangan konten permainan yang dimodifikasi. Ini aplikasi permainan dalam suasana bermain. Terima kasih dari kelompok 1. Digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada murid merupakan pengertian dari metode. Betul, silakan lempar dulu bolanya. Berarti kelompok 3 dapat poin 5. Nah, betul. Apa? Ke belakang ya, berarti ke belakang kelompok pertama. Kita lanjut. Virtual yang digunakan oleh seorang guru dalam merancang pembelajaran dengan menekankan pada tujuan pembelajarannya merupakan pengertian dari dulu strategi kurang tepat. Angkat tangan dulu. Salah, yang salah langsung ke belakang. Oke. Kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Ini kita dulu. Taktik yang digunakan oleh seorang guru dalam mengajar untuk meningkatkan peluang peserta didik mencapai tujuan pembelajaran merupakan pengertian dari strategi pembelajaran. Coba, oke, Kak Danang dikasih kesempatan dulu, jawabannya betul. Silakan. Oke, Anda dapat poin 5 dulu. Pembelajaran secara keseluruhan merupakan pengertian dari pembelajaran. Coba saya lihat dulu. Oke, betul. Dapat poin 5 saja. Oke, geser ke belakang dulu. Kita lanjut dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk berperan dalam pengambilan keputusan merupakan pengertian dari angkat dulu ya. Salah. Salah. Ayo Kak Dodi. Geser ke belakang dulu. Respon aktif dari stimulus yang diberikan oleh guru merupakan ciri dari strategi mengajar. Coba. Bukan. Ayo, siapa? Saya ulangi pertanyaannya. Ada aktivitas interaksi, siswa memberikan respon aktif dari stimulus atau rangsangan yang diberikan oleh guru merupakan ciri dari strategi mengajar. Bukan ya, untuk mengoptimalkan kesempatan siswa dalam mempraktekkan keterampilan gerak atau konten yang berbeda merupakan ciri dari strategi mengajar. Coba station teaching, oke betul, akal. Kecilin balik. Oke, dalam beberapa kelompok, lalu siswa diminta untuk saling bekerja sama dalam menjalankan tugas yang diberikan guru. Merupakan ciri dari strategi mengajar apa? Kooperatif teaching. Iya betul, sangat ya betul. Wes, nggak masuk. Salah. Oh ini bang, ya. Masuk masuk ya. Dana sendiri, mulai dari mengatur waktu, bagaimana cara mengerjakan, hingga bagaimana hasil yang akan dimunculkan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Merupakan ciri dari strategi mengajar. Bukan. Mandiri Merdeka. Set instruksional.
Mandiri teaching. Pengajaran diri. Yang kedua. Tidak boleh. Lanjut. 11. Pembelajaran yang mendorong siswa untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan secara kognitif dalam rangka memahami konten belajar merupakan ciri dari strategi mengajar. Saya ulangi ya. Pembelajaran yang mendorong siswa untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan secara kognitif, berarti pengetahuannya ya, dalam rangka memahami konten belajar merupakan ciri dari strategi mengajar. Pengetahuan ya, berarti apanya? Strateginya, maksudnya strateginya. Ini bisa disinggung kan ada itu. Bukan. Yang betul yaitu salah. Kognitif strategi yang tim teaching betul. Jangan. Makanya apa bisa? Baru terpenuhi 5 plus 3. Kelihatannya tidak bisa saya. Ada lagi tidak pertanyaannya? Oke, selesai. Baik, ini sesinya COVID. Betul. Sebentar sebelum. Ada lagi mungkin yang itu kelas semuanya Oh, langsung. Oh, gitu. Iya. Untuk hari ini yang tidak hadir anak-anak. Itu, Pak. Itu nggak masuk lagi. Rumahnya mana ini? Tolong ya temannya yang dekat rumahnya. Diomongin, nggak usah masuk bisa. Semuanya lulus dulu. Masuk ya. Lanjut. Terus sinyal berhenti. Coba praktekannya bagaimana? Nah, karena waktu sudah menunjukkan sekarang kurang lebihnya 15 menit, ya. Karena kurang lebihnya 15 menit, kabinet kita alami dulu ya. Tolong setelah ini jangan sampai terlambat pelajaran berikutnya, ya. Karena nanti kalau ada lambatnya, ya nanti baru seterusnya. Kemudian pengelompokan peserta didik. Oke, tolong ya diatur sesuai berat badan masing-masing. Oke, tolong cari pasangan berhadapan yang disesuaikan dengan berat badannya masing-masing. Karena ini akan berat. Ya, harus disesuaikan kelasnya. Nah, oke. Oh. Terima kasih. Selanjutnya. Nanti bakunya langsung ini. Pengumpulan kami itu. Sesuai dengan klik itu Silakan. Sebenarnya bahasa apa, Bang? Oh kan, saya ini dewe ayo kita. Gimana olahraga? Ya. Nah setelah itu silakan kembali ke tempatnya masing-masing atau ke kelas masing-masing. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dari kelompok non interaksional ya. Sekarang Oke, perhatian, siap kan? Sebelum mulai pembelajaran kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini kita akan melakukan materi sepak bola. Ya. Jadi hari ini nanti belajar cara menendang. Jadi boleh mulai dari passing, terus kontrol sampai dengan shooting. Ya. Jadi itu hari ini nanti semuanya akan melakukan praktek cara menendang bola dengan baik. Tapi di sini ada satu teman kalian yang sudah jago, ya, sudah bisa bermain bola sampai dengan ke luar negeri. Ya. Nanti bisa memberikan contoh. Yang terakhir main di Inter Milan, ya, dan Inter negeri. Ya, Kak Dodo silakan maju ke depan. Ini berpakai sama bapak. Yo, oke ya, nanti setelah ini akan dicontohkan oleh Kak Dodo untuk bagaimana cara
bagian dalam. Kita Dari yang muda dulu ya. ini yang mudah dulu. Nah, Kita yang tenang. kedua. Gunakan kaki bagian dalam, kemudian kontrol. Hentikan, kemudian passing. Oke, kontrol. Cukup. Kembali ke Oke, terima kasih. Tadi cara yang dari cara yang mudah sampai ke yang sulit. Nanti ke yang sulit menggunakan punggung kaki ya, masih untuk bola-bola jauh ya, bola-bola jauh bisa menggunakan punggung kaki. Oke. menggunakan ilmu